Kata Nabi Muhammad SAW, innal abda idza qama li shalah ata bidunubihi kulliha fawudi'at ala atiqaihi falamma raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Sesungguhnya seorang hamba Allah tatkala ia datang untuk sholat, fa'ata bidunubihi, dia datang dengan dosa-dosanya, kulliha, semua dosanya, semua dosa yang dia lakuin didatengin semuanya, fawudi'at ala atiqaihi, kemudian diletakkan semua dosa itu di punggungnya, di pundaknya, ditaruh di pundaknya. Fakullama raka'a, maka tatkala hamba tersebut ruku, au sajada, atau hamba tersebut sujud, tasaqatat anhu, maka berjatuhan semuanya itu dosa. Makanya kalau ruku bagusnya dilamain, cuman jangan lebih lama daripada sujud. Sujud bagusnya yang lebih lama daripada ruku. Tatwilus sujud afdalu min tatwili ruku. Ngelamain sujud lebih bagus, lebih afdal daripada ngelamain ruku. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala, wa khairul hadi hadiyu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Wala tasil akhirat surati bitakbiratir ruku'i walakin ifsil bainahuma bimiqdari subhanallahi. Jamaah majelis kopi hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Pulangnya kita dari tempat ini membawa ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan barokah dunia, barokah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, amin. Yang mana pada minggu lalu kita sampai kepada penjelasan terkait sunnah membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Kata Imam Ghazali, waqra' fi subhi, dan bacalah pada sholat subuh, ba'dal fatihati, setelah baca surat Al-Fatihah, yaitu dengan kita membaca minas suwarid tiwalil mufassali, daripada surat-surat yang termasuk golongan tiwalul mufassal, yaitu surat yang berada di juz 27, 28, 29, ya, yang termasuk golongan tiwalul mufassal. Termasuk ada kesunahan bila mana subuh di hari Jumat kita baca surat Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajadah rakaat pertama. Rakaat keduanya kita baca Hal Ata 'alal Insan surat Ad-Dahr. Itu pada hari Jumat. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Wafil maghribi, dan pada sholat maghrib yang dibaca min kisorihi, yaitu surat-surat yang termasuk kisorul mufassal, surat-surat pendek, yaitu dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, kelompokannya tuh.
Wa fi zuhri wal asri wal isya, salat zuhur, asar sama isya yang dibaca min ausatihi, yaitu dari golongan ausatul mufassal, yang pertengahan, kagak panjang, kagak pendek, yaitu lempengan dari surat An-Naba sampai Al-Lail. Itu merupakan anjuran sunnahnya yang kita baca di saat setelah membaca surat Al-Fatihah. Bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali, wa fi subhi fi safari, kalau sholat subuh di dalam perjalanan, artinya kita dalam keadaan menjadi musafir, sedang melakukan perjalanan. Apa yang dibaca, dianjurkan ketika sholat subuh kita membaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kita baca Qul huwallahu ahad, yang tujuannya untuk meringankan kita, karena kita sedang berada dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar, bepergian. Maka yang tadinya sholat subuh itu bacanya surat yang panjang-panjang, kita baca surat yang gacoan. Yang jadi surat gacoan itu namanya kuliah ama kul. Betul nggak? Itu namanya gacoan tuh. Kita baca kuliah rakaat pertama, rakaat kedua kulhu. Jangan meremehkan biar kata itu surat begitu. Kita kenal itu surat gacoan, itu termasuk disebut menjadi suratil ikhlas. 2 surat keikhlasan. Sebab apa? Qul ya ayyuhal kafirun itu dikatakan li ikhlasil ibadah. Ya, li ikhlasil ibadah. Menandakan, menunjukkan keikhlasan ibadah kita. Surat apa tadi? Surat Al-Kafirun li ikhlasil ibadati wad dini, yang menunjukkan keikhlasan ibadah dan agama. Kan ada kalimat tuh, lakum dinukum waliyadin, dalam ayat tersebut di surat Al-Kafirun. Kalau qul huwallahu ahad itu li ikhlasi tauhid, keikhlasan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi jangan meremehkan biar kata itu surat tuh jadi surat gacoan. Karena 2 surat itu termasuk 2 surat tentang keikhlasan. Bahkan ada anjuran kalau kita 2 rakaat sholat sebelum subuh, bacanya ini kuliah ama kulhu. Kemudian sholat seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, kita baca nih suratnya kuliah ama kulhu. Kalau sholat sunnah tawaf juga kita baca. Ini dikatakan oleh Syekh Nawawi di dalam syarahnya Maraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah. 2 rakaat fajar, terus 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat tawaf, 2 rakaat kita tahiyatul masjid. Qiraatu surah ada nih, baca surat Qul ya amma qulhu ini sunnah, dianjurkan kita. Ya. Kalau kita lagi sholat yang tadi. Bahkan dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, baca surat 2 tadi tuh, Qul ya ama qulhu, itu dianjurkan bagi makmum. Wa makmumin lam yasma' qira'ata imamih. Dianjurkan bagi makmum yang tidak mendengar daripada bacaan imamnya. Contoh, ketika sholat yang sholat yang sirriyah, yang mana bacaannya pelan, atau lempengan, kita jadi makmum yang jauh sehingga bacaan imamnya kurang kedengeran, sedangkan sholatnya sholat jahar, maka sunnah tuh bagi kita membaca Qul ya ama qulhu, biar kagak kosong, biar kagak bengong. Lagi sholat bengong apa, mikirin utang dia, dikunciin sama bini. Jadi biar kagak bengong, kan kesunahan bagi makmum ketika imam membaca surat pendek, dia mendengarkan bacaan imam. Ya, dia mendengarkan baca imam. Itu kesunahannya. Tapi kalau lempengan kagak kedengeran, maka kata Syekh Nawawi,
bagusnya kita baca surat kuliah sama kuliah di rokat pertama, kulhu di rokat kedua, begitu. Biar kagak kosong, biar kita kagak hilang fokus kita, khusyuk kita di dalam beribadah. Paham sampai sini? Paham ya? Sunnah bagi kita tuh. Nah, makanya kalau kita udah emang ditunjuk jadi imam di satu masjid, kalau kita perhatiin masjidnya itu di pinggir jalan, nggak ada masjid di tengah jalan, masjid di pinggir jalan, kita jadi imam. Ketika kita jadi imam, yang banyakkan sholat di situ rata-rata orang pada nepi gitu, orang pada apa namanya, dalam perjalanan, ya begitu ya. Jangan baca yang panjang-panjang. Kesian imam makmum yang akhirnya hilang fokus, hilang khusyuknya, lantaran dia masih mikirin buru-buru pulang ke rumahnya. Ada yang tukang bakso, kang mie ayam mikirin gerobaknya. Kalau bacanya panjang, sholat maghrib banyak yang pada mampir ke masjid, dia baca rokat pertama Yasin, rokat kedua Waqiah, kang bakso mikirin mana lupa dikunci itu brangasnya. Betul gak? Iya. Nah itu mesti dipikirin tuh. Kagak boleh imam begitu. Egois namanya begitu. Jadi pemimpin kagak boleh. Jangan baca yang panjang-panjang. Panjang. Itu mulu ya. Dan juga bagi makmum, jangan ngebarengin Fatihahnya imam. Hah? Songong jadi imam tandingan ya. Jangan ngebarengin Fatihahnya imam. Maksudnya bagaimana? Ketika imam, makanya imam tuh ada kesunahan memberikan jeda bagi makmum membaca Fatihah. Kalau imam makmum membarengi bacaan Fatihah imam, contohnya ketika imam lagi baca Fatihah sholat jahar, kemudian makmum ngebarengin tuh. Kalau memang si makmum ini khawatir sebab takut ketinggalan bacaan Fatihahnya kagak lengkap, kagak sempurna, maka boleh begitu. Bukan masalah ngebarenginnya, tapi khawatirnya dia. Kalau ngebarengin kagak boleh. Bacaan imam lagi baca Fatihah, Nabi pernah begitu. Ya, Nabi lagi baca, ada yang barengin begitu. Nabi tanya, hal takrauna khalfi, apakah kalian membaca di belakangku, yaitu daripada bacaan Fatihah ini? Kata Nabi, jangan baca, dengerin. Sunnahnya kita ngedengerin bacaan imam. Sebagai makmum kita nih, sunnahnya kita ngedengerin bacaan imam. Kalau memang tadi khawatir kita takut ketinggalan atau kagak bisa nyempurnain bacaan Fatihah kita, karena mungkin bacaan kita masih terbata-bata, maka kagak ngapa. Kita baca dibarengin sama imam. Cuman jangan kenceng-kenceng. Sir aja, jangan imam kenceng, ente kenceng. Iya, ya, paham dong? Ya begitu. Wala tasil, kemudian lanjut. Wala tasil akhir surati bitakbiratir ruku'i, dan janganlah kamu menyambung akan akhir surat bitakbiratir ruku'i, dengan takbirnya ruku kamu. Karena di situ ada saktah kesunahan itu. Ya, ada pemisah. Ketika selesai kita membaca surat pendek setelah surat Al-Fatihah, maka sebelum kita ruku itu ada saktah. Ya, dengan sekadar bacaan subhanallah, walakin ibsil bainahuma bimiqdari subhanallah. Tetapi pisahkan antara akhir surat sama ruku, di antara keduanya yaitu dengan ukuran bacaan subhanallah sekitaran 4 detik. Ya, jangan buru-buru. Ini ada makmum biasa nakal. Karena memang dia tahu itu lempengan udah mau habis surat. Dia udah siap-siap mau ruku duluan tuh. Tangannya udah jatuh duluan. Ada nggak yang begitu tuh? Ada. Ini itu kudu diperhatiin.
Jangan kita jadi imam tandingan, begitu namanya. Kagak boleh. Ya. Kalau imam belum selesai baca surat pendek, tangan kita jangan jatuh daripada sedekap. Ntar dulu. Ntar udah ada saktah tuh, ada pemisah. Ini kesunahannya. Pemisah, lalu kemudian kita ruku untuk melakukan rukun selanjutnya. Jangan terburu-buru, sholat mah jangan terburu-buru. Ini banyak yang ditinggalin nih, yang begini-begini. Mestinya kita kudu teliti dalam sholat kita. Adanya saktah, pemisah, dari akhir surat, sampai kemudian ketemu mau ruku dengan takbir, yaitu dengan bacaan Allahu Akbar. Ya, baca Allahu Akbar ketika kita ingin menyengaja untuk melakukan ruku. Itu kesunahan tuh. Namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Wa kun fi jami qiyamika, dan pada setiap atau seluruh berdirinya kamu, dalam keadaan berdirinya di sholat kita, mutrikon, dalam keadaan menunduk. Kenapa kita mesti nunduk? Untuk menjadikan pandangan kita ke tempat sujudnya kita. Kenapa? Fa innahu aqrabu ila tawadu, karena nunduknya di dalam sholat itu menandakan dekatnya kita dengan tawadu, sikap rendah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditunjukkan dalam sholat kita. Biar katen mandang tempat sujud itu sunnah, tapi itu mempercepat atau menyebabkan kita bisa mendapatkan khusyuan di dalam sholat kita. Qasiran, yang fokus, udah nunduk fokus. Yang namanya qasir itu bukan sekedar fokus, tapi pandangannya kagak liar kemana-mana. Itu namanya qasir. Ya, kagak liar kemana-mana. Biar kata nunduk tapi ngelirik sono sini mau ngapain? Pandangannya fokus, nadharaka ala musallaka, kepada tempat sujudnya kamu. Ya, fadzalika ajma'u lihammika, karena yang demikian itu lebih mengumpulkan akan fokusnya kamu, wajdaru lihuduri qalbika, dan lebih dekat terhadap hadirnya hati kamu. Ya. Jangan kita untuk menghasilkan khusyuan itu kita mesti berada di dalam kefokusan, ya, karena pandangan mata itu menjadi penyebab hilangnya fokus di dalam sholat kita. Kalau satu lirikan aja kita udah berpaling daripada tempat sujud kita, itu akan hilang fokus kita dalam sholat. Makanya lempengin nih, ketika kita lagi sholat, mulai dari awal sampai akhir, itu kita pandang yang namanya tempat sujud kita. Kecuali nanti ketika tasyahud, ya, ketika tasyahud dan dengan isyarat kita punya telunjuk asyhadu alla ilaha illallah, yang telunjuk kita ngangkat, maka pandangan kita pindah ke jari telunjuk kita. Yang tadinya kita ngeliatin tempat sujud kita, ketika asyhadu alla ilaha illallah, maka pandangan mata kita sunnah melihat dan memperhatikan telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ya, kadang udah tahu begitu, ngelihat telunjuk orang tuh, jangan telunjuk kita yang dilihat, yang diperhatiin. Paham tuh ya? Jangan telunjuk kita. Pandangan kita tetap ke tempat sujud. Sampai kapan kemudian pandangan kita berubah ngelihat telunjuk kita? Sampai salam ketika tasyahud akhir. Atau sampai kemudian berdiri lagi ketika tasyahud awal. Jadi pandangan kita tetap ke tempat sujud. Selain itu, mau kita sholat jenazah, pandangan kita tetap ke tempat sujud. Biar kata sholat jenazah kagak pakai sujud, tetap pandangan kita ke tempat sujud kita. Biar kata kagak pakai sujud. Biar kata sholatnya kita di depan Ka'bah, tetap kita mandang tempat sujud kita.
Biar kata sholat kita di belakang Nabi Muhammad SAW. Tetap mandangin tempat sujudnya kita, ya, dari mulai takbiratul ihram sampai akhir sholatnya kita. Fahim dom? Fahim dom? Jadi begitu saudara. Ya. Wa iyyaka antal tafita yaminan wa shimalan fi sholatika. Dan hindarilah, jauhilah olehmu antal tafita, bahwa kamu menoleh, nengok yaminan ke kanan, wa shimalan ke kiri. Jangan nengok kanan, jangan nengok kiri lagi sholat. Fi sholatika, di dalam sholatmu, lempengan sholat, jangan kita nengok kanan, jangan nengok kiri. Kecuali ada hajat, kecuali ada perlu. Umpama kita lagi sholat, ada kita punya anak masih bayi di atas kasur, takutnya jatuh ke bawah, gelinding. Nah kita lihat tuh, wah dia udah mulai ini tidurnya. Nggak apa-apa, pindahin dulu. Kalau emang sampai kemudian badan kita ke tempat anak itu. Kalau misalkan jauh, anaknya di sana noh. Dia jalan dulu, iya. Ya makanya kalau ada hajat, nggak apa-apa nengok. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak ada perlu, dia nengok main-main. Ya artinya nengoknya dengan sengaja. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, walau qasad tala'ba. Kalaulah kamu bermaksud dengan menengoknya kamu itu dengan sengaja, karena bermain-main di dalam sholat, biltifatika, dengan menengoknya kamu, batalat sholatuka, maka batal sholatnya kamu. Batal sholatnya. Contoh, imam kagak bangun-bangun, ya lagi sujud, kita ngedangak tuh dari sholatnya kita, nengok ngeliatin imam, itu ada hajat. Ternyata imamnya, masya Allah, meninggal ketika sujud, itu kan mesti kita nengok, ya mesti kita lihat tuh imam, itu namanya nengok ada hajat, nengok ada perlunya. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kita mestinya kita sholat itu fokus dengan kita memandang ke tempat sujud kita. Karena kalau nengok itu saudara, di dalam kitab Bidayatul Minnah itu dikatakan li'annal iltifata, karena menengok itu yunafil khusyuk, menghilangkan kehusyuan. Ya, ini nengok, ngelirik aja tadi udah bisa hilangin kehusyuan kita, apalagi pakai nengok. Jangan. Fokus kita. Jangan cuman kalau sholat di samping kita ada guru doang baru lu khusyuk banget. Jangan kalau sholat khusyuk di belakang ada mertua doang baru khusyuk banget. Jangan begitu. Ya, ada bini baru sholat khusyuk banget. Biasa gitu, ada orang yang liatin kita sholatnya khusyuk. Kayak umpamanya orang lagi praktek sholat ujian, kan ada yang nilai tuh. Ya kan, ketika ada yang nilai begitu, maka kita sholat kudu rapi banget, betul? Iya, nah kita anggap begitu kita lagi sholat, seakan-akan ada yang ngelihat kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma kabbir lirruku'i, kemudian takbirlah kamu untuk ruku. Nah kalau takbir untuk ruku, kan dengan takbir kita Allahu Akbar tuh kita takbir untuk ruku. Itu bagi makmum makruh hukumnya membaca takbir berbarengan dengan takbirnya imam. Bergeraknya makmum berbarengan dengan imam makruh hukumnya di saat takbir intikal. Mau ruku, imam Allahu Akbar, imam belum beres, kita udah ngikut juga Allahu Akbar, pakai hukumnya makruh jika berbarengan makmum dengan takbirnya imam. Kalau ngeduluin batal sholatnya. Kalau ngeduluin, namanya kita lagi sholat jamaah, kita ngeduluin imam kagak boleh, batal sholat kita. Kecuali kita udah memisahkan diri, ya mufaroqah, silakan takbir duluan, begitu. Ya, makruh jika membarengi takbirnya imam. Jadi batasannya mana? Ketika selesai Allahu Akbar, baru kemudian makmum menyambut Allahu Akbar. Begitu. Warfa yadaika, dan angkatlah kedua tangan kamu. Sunnah mengangkat kedua tangan di saat ingin ruku.
Kama sabaqo, sebagaimana yang telah lalu yang sudah dijelaskan. Bagaimana cara ngangkat tangan kita sampai bahu? Ya. Ya, sampai bahu, sampai sini, jempolnya kita bersejajar dengan bawah telinga ini, jari jemari, kemudian sejajar dengan atas telinga, agak direnggangkan, agak nunduk begini. Ya, Allahu Akbar, begitu. Ya, caranya kita, jarinya direnggangkan, tangan terbuka sampai bahu. Jangan ngepel begini. Allahu Akbar. Tapi dibuka jari jemari kita, tangan kita. Wa muddat takbira ila intihai ruku, dan panjangkanlah kalimat takbir itu dengan atau sampai sempurnanya ruku. Sunnah memanjangkan kalimat takbir. Allahu Akbar, pas ro di kalimat akbar itu emang kita udah sempurna punya ruku. Allahu Akbar, ampe bar itu ruku kita udah benar. Sunnah tuh. Begitu caranya. Paham? Ya. Jangan kalimat takbir dulu baru ngangkat, atau tangan dulu baru kalimat takbir. Tapi sunnah berbarengan. Mulai dari bergeraknya tangan kita Allahu Akbar, mulai dari jatuhnya badan kita Allahu Akbar, sampai sempurnanya ruku kita. Ya. Tsumma dha'ra hataika, kemudian letakkan akan kedua telapak tangan kamu. Meletakkan telapak tangan kita ala rukbataika, di atas kedua lutut kamu. Ini yang namanya rohatain, yang namanya rohain ini. Assalamualaikum. Ini kan namanya kalau bahasa Arabnya telapak tangan kafun. Seluruhnya nih, dari mulai sini sampai jari jemari kemarin ini namanya kafun. Tapi kalau rohatai, ini rohatai nih. Sampai sini nih, ini rohatun. Rohatai itu kedua, rohataika, kedua telapak tangan bagian dalam. Yang ini. Ini namanya roha. Yang ini yang dipakai untuk megang, nyentuh, meletakkan di atas lutut. Bukan jari. Dia ruku megang lutut begitu tuh. Pakai jarinya dia. Ya. Karena yang namanya ruku itu al-inhina, bungkuknya kita dengan sekiranya bihaitsu, apa nih namanya tadi? Rohahnya ini di atas lutut. Dengan sekiranya kita punya telapak tangan ini kena di atas lutut kita. Ya, itu yang merupakan minimal rukunya. Wajibnya dalam ruku membungkukkan diri kita, badan kita jikalau mampu. Kalau kita sanggup dengan minimal telapak tangan ini memegang lutut. Ya, kagak cukup kalau cuman jari doang begini. Ini lutut. Jari doang begini nih. Kagak cukup begitu. Tapi harus lempengan rohanya. Tuh, begitu tuh. Ya, harus lempengan roha. Paham dong? Ini namanya roha. Jadi yang dipegang lutut, megangnya pakai ini roha, bukan jari. Ya, bukan begini, maaf. Ini lutut nih, contoh nih lutut. Pegangnya begini tuh. Enggak dapat begitu. Tapi begini. Ya, lutut dipegang sama roha ini. Wasabiuka mansyurah, dan jari jemarimu mansyurah, terbuka, renggang. Jangan rapat begini, maaf. Nih kita lutut begini nih. Jangan begini, tapi direnggangin. Ya, direnggangin begini nih. Paham? Nih begini tuh. Jangan dirapat begini. Jangan begini. Begini megangnya tuh. Agak direnggangin jari jemarinya. Ya. Dan juga di dalam kitab Khamsumi'ah ada kesunahan dikatakan taujihul asabi ilal kiblah. Menghadapkan daripada jari jemari ini, ya, ketika ruku, yaitu ilal kiblati, menghadap ke arah kiblat. Jadi ini, maaf, ini lutut, nih megangnya begini nih, tuh, ya, jangan begini. Kalau begini ada bagian jari yang tidak menghadap kiblat, tapi begini tuh, ya, jari jemarinya tetap menghadap ke arah kiblat.
Paham kak? Begitu. Maksud begitu doang gak bisa ya. Wansib rukbataika, dan tegakkanlah kedua lututmu. Kalau memang kita mampu, kalau ada penyakit yang sehingga membuat kita susah, kesulitan untuk melakukan ruku, menundukkan badan kita, maka tadi minimalnya telapak tangan memegang lutut. Biar kata maaf, agak begini, ya kan, maaf, ada orang yang udah bungkuk, jalan aja udah bungkuk, berdirinya aja udah bungkuk. Bagaimana rukunya dia? Ya, tapi dengan sebatas dia punya kemampuan untuk menundukkan badannya dia dengan minimal rohanya ini megang dengan kedua lututnya, begitu. Ya, makruh kalau kita lagi ruku dilebih-lebihin. Maksudnya nunduknya terlalu bawah atau kurang bagi orang normal. Kecuali tadi lagi sakit, ya, nggak mampu. Kalau bagi orang normal, makruh hukumnya jika menunduknya berlebihan, sampai nunduk banget, ya. Dan juga mesti ada niat atau menyengaja untuk ruku. Jangan cuma ruku gara-gara ada duit, gocap. Gitu buru-buru dia jatuh. Imam belum jatuh, dia udah jatuh duluan. Takut terbang duit 50.000-nya. Ya, ambil. Itu namanya niatnya bukan untuk ruku, tapi buat ngambil duit. Ya, gitu. Wa mudda zohroka, dan bentangkanlah akan punggungmu, wa unukoka, dan lehermu, wa ra'saka, dan kepalamu. Jadi ukuran punggung, leher, sama kepala nih mustawiyan, keadaan sejajar. Jadi ketika kita ruku sejajar nih, yang namanya punggung, leher, sama pala sejajar. Jangan, maaf, punggung sama leher sejajar, palanya ngedongak, jangan. Contoh, ini palanya ngelihat begitu, enggak, tetap palanya sejajar sama leher sama punggung. Paham? Ya, sejajar. Kasohifatil wahidati, seperti papan yang lurus. Ya, satu papan yang lurus begitu tuh. Yang kalau, maaf, kalau misalkan ditaruh apa nih? Iya. Ditaruh gelas yang isinya air kagak jatuh, begitu tuh. Ya, ditaruh begitu. Kalau ditaruh sesuatu kagak jatuh. Lurus dia. Itu sempurnanya ruku. Sempurnanya ruku. Yang paling sempurnanya al-kamal. Kalau umpamanya kagak mampu, maka cukup tadi dengan dia memegang kedua lututnya dengan rohanya ini. Begitu. Ya, kalau mampu bikin yang sejajar begitu, yang lempeng, yang lurus. Nah, ini bagi orang normal pasti bisa begitu. Ya, kecuali maaf, udah sepuh, jalan juga udah bungkuk, ada penyakit. Nah, ini yang menyebabkan untuk bungkuk aja susah begitu. Maka cukup tadi minimal ruku dengan dia inhina, membungkuk, bihaitu tadau rohataihi ala rukbatai, dengan sekiranya meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya di atas kedua lututnya. Wajah fi mirfaqaika. Selanjutnya ketika ruku itu bagi orang laki ngerenggangin kedua sikutnya, anjan baika, dari kedua sisinya, dari pinggangnya. Sunnah bagi orang laki ketika ruku yaitu merenggangkan nih tangannya. Ya, kedua sikutnya ini jauh daripada perutnya, jauh daripada pinggangnya. Jangan dirapetin begini, tapi dijauhin, dikasih renggang. Ya, ada renggang, ada jarak. Tapi kalau bagi perempuan, wal mar'atu la taf'alu dzalika. Kalau perempuan jangan lakuin hal yang begitu. Tidak melakukan yang namanya merenggangkan, bal tadumu, tetapi merapatkan. Baik di saat ruku maupun sujud, kerapetin begini. Kalau orang perempuan, kalau orang laki direnggangin. Kalau orang perempuan dirapetin, orang laki direnggangin, perempuan yang rapet.
Yang rapat perempuan. Ba'daha ila ba'din, akan sebagiannya dengan yang lain. Ya. Saudara, itu namanya ruku yang sempurna. Ya, yang bagi orang normal itu bisa melakukannya. Ketika kita ruku, kita nundukkan kepala kita, itu dosa-dosa kita jatuh semuanya tuh. Kata Nabi Muhammad SAW, innal abda idza qama li shalah ata bidunubihi kulliha fawudi'at ala atiqaihi falamma raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Sesungguhnya seorang hamba Allah tatkala ia datang untuk sholat, fa'ata bidunubihi, dia datang dengan dosa-dosanya, kulliha, semua dosanya, semua dosa yang dia lakuin didatengin semuanya, fawudi'at ala atiqaihi, kemudian diletakkan semua dosa itu di punggungnya, di pundaknya, ditaruh di pundaknya. Fakullama raka'a, maka tatkala hamba tersebut ruku, au sajada, atau hamba tersebut sujud, tasaqatat anhu, maka berjatuhan semuanya itu dosa. Makanya kalau ruku bagusnya dilamain. Bagusnya dilamain. Kenapa? Karena ruku termasuk ruknun tawil, rukun panjang. Yang termasuk rukun panjang, al-qiyam, berdiri. Ruku, sujud, ame tasyahud, itu rukun panjang. Yang bagusnya kalau dalam rukun ini kita lamain keadaan kita. Bahkan makanya lagi ruku, kita lamain ruku kita. Cuman jangan jangan lebih lama daripada sujud. Sujud bagusnya yang lebih lama daripada ruku. Tatwilus sujud afdalu min tatwili ruku. Ngelamain sujud lebih bagus, lebih afdal daripada ngelamain ruku. Paham? Iya. Jadi kalau ruku dilamain cakep, biar dosa-dosa kita pada berjatuhan. Yang dosanya banyak begitu tuh. Digembol dia di belakang sini, lagi ruku jatuh semuanya tuh. Belum lagi sujud, rontok semuanya itu dosa. Alhamdulillah. Enak gak lagi sholat begitu? Mana pakai truk lagi di bawahnya. Wakul, dan bacalah oleh kamu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, ini bacaan daripada doa ruku, ya, tasbih ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku al-azimi, yang maha agung, wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Ya. Boleh nggak kalau kita bacanya subhanallah? Assalamualaikum. Boleh nggak kalau kita bacanya subhanallah aja? Boleh. Ya. Kita baca subhanallah boleh. Sunnahnya baca subhanallah aja cukup. Atau subhana rabbi aja cukup. Tapi afdolnya kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Karena ada riwayat tatkala turun ini, lamma nazalat, tatkala turun ayat yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim. Surat apa itu? Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Tatkala ini ayat turun, kata Nabi kita Muhammad SAW, ij'alu fi ruku'ikum, jadikan bacaan ini, ij'aluha, bacaan ayat ini, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi fi ruku'ikum, di dalam ruku-rukunya kalian ketika sholat, baca tuh. Berapa kali kita baca? 1 kali cukup. Sunnahnya 1 kali, afdolnya salasan, sebanyak 3 kali. Sunnahnya berapa kali? 1 kali. Afdolnya 3 kali. Wa in kunta munfaridan, kalau kamu sholat sendiri, gitu kata Imam Ghazali. Apabila kamu sholat sendiri, faziyadatu, maka menambah. Ya, menambah daripada itu 3 ila sab'in wa asyrin hasanun, sampai 7 atau 10 hasanun, maka itu baik.
Yang tadinya 3, jadi 3 itu batas standar adnal kamal, kesempurnaan yang paling rendah. Kalau kita sholat sendiri, kita baca lebih dari 3. Contoh baca 5 kali, baca 7 kali, baca 9 kali, 10 kali, atau bahkan paling sempurnanya 11 kali. Kita baca tuh subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai 11 kali. Atau baca subhanallah, baca sampai 11 kali. Maka itu yang paling sempurnanya. 3 aja cukup. 3 aja cukup, itu udah afdol. 1 aja sunnahnya. Tapi kalau kita jadi imam, jangan sampai 11. 3 aja. Ya. Kecuali sholat tasbih dah tuh, enten diri-diri, mau banyakin terserah. Tapi kalau sholat jadi imam, bacanya dikit aja. Atu boleh. Atu aja udah jadi. Ya. Cuman atu jangan terburu-buru banget, kesian makmum. Ada yang aki-aki baru nunduk udah nebak lagi takut jengkang. Ya. Bacanya juga begitu, standarnya subhanallah atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tsummarfa' ra'saka. Kemudian selanjutnya angkatlah kepalamu hatta ta'tadila qa'iman, sampai kembalinya kamu dalam keadaan berdiri. Ya. Namanya i'tidal. I'tidal itu apa? I'tidal itu apa? Assalamualaikum. I'tidal itu apa? I'tidal itu kembali ila makana alaihi minal hayyi'ati qabla ruku'i min qiyamin au qu'udin, yaitu kembali ke posisi semula dari dengan keadaan sebelum rukunya kita. Orang sebelum ruku baik dalam keadaan diri maupun duduk. Kalau keadaan berdiri, posisi kita sebelum ruku kan sedekap. Begitu. Berdiri. Tapi kalau dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk, kembalinya kita. Jadi kalau orang ruku, di saat sholatnya duduk, batasannya itu mana? Batasannya itu dahinya sejajar sama lutut. Ya. Ini kan kita sholat duduk misalkan begitu tuh. Mau duduk sila atau murabba atau duduk sila atau selonjoran. Nah ini dahinya kita nih sejajar sama lutut kita tuh. Sejajar, lurus, lempeng. Itu kalau lempengan kita sholat duduk. Nah kembali dari itu namanya i'tidal. Ya, kembali i'tidal. Begitupun kalau berdiri, kembalinya dengan posisi di saat sebelum ruku. Itu namanya i'tidal. Warfa yadaika, dan angkatlah kedua tanganmu. Qailan, dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Angkat kedua tanganmu. I'tidal sunnah dengan kita membaca sami Allahu liman hamidah, yaitu Allah mendengar bagi siapapun yang memujinya, yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Arti dan maknanya daripada kalimat sami Allahu liman hamidah di dalam kitab Bidayatul Minnah dijelaskan, maknanya adalah taqabbalallahu hamdahu wa jaza alaihi. Ya Allah menerima ujianmu kepadanya dan Allah membalasnya, memberikan ganjaran kepada orang yang memujinya. Bahkan dikatakan ghufirallahu, orang yang membaca kalimat sami Allahu liman hamidah itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang membaca sami Allahu liman hamidah nih? Assalamualaikum. Siapa yang baca sami Allahu liman hamidah? Hah? Siapa? Siapa? Imam. Semuanya. Imam baca, makmum baca, yang sholat sendiri juga baca. Ya, baca kalimat sami Allahu liman hamidah. Imam baca, makmum baca, sholat sendiri juga baca. Faidah istawaita, apabila telah sejajar qaiman dalam keadaan berdirinya kita, fakul rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'im ba'du.
maka bacalah oleh kamu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Atau cukup dengan kita membaca Rabbana lakal hamdu. Itu udah cukup. Rabbana lakal hamdu. Ya. Nah, tadi siapa saja yang dia membaca kalimat sami Allahu liman hamidah gitu. Semuanya. Ya. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, di dalam kitab I'lamul Anam, syarah daripada Bulughul Maram, itu dijelaskan bahwa an yakula hadza kullahu, bahwa membaca ini kalimat semuanya dari mulai sami Allahu liman hamidah kemudian dilanjut dengan Rabbana lakal hamdu. Siapa saja mereka yang membaca kalimat ini dari mulai sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana lakal hamdu, yang membacanya yaitu al-imamu wal muqtadi wal munfarid, yaitu seorang imam, makmum, dan juga orang yang sholat sendiri. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kudu baca. Bukan kedar makmum baca Rabbana lakal hamdu, sami Allah liman hamidahnya nggak dibaca. Nah, ini mungkin dia keliru. Ya, mungkin dia ini keliru. Kalau imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya cuma bilang Rabbana lakal hamdu, ini keliru. Daripada memahami hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Itu dikatakan idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu. Yang kalau letterleknya secara arti zahir hadisnya maknanya begini. Idza qala al-imamu, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka makmum membaca sami Allah Rabbana lakal hamdu. Maka makmum membaca Rabbana lakal hamdu. Hal ini yang kemudian menjadi dalil oleh mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, imam, makmum, orang sholat sendiri baca sami Allah liman hamidah dan juga Rabbana lakal hamdunya. Enggak langsung kemudian baca Rabbana lakal hamdu. Ya, ini banyak yang keliru begitu. Makanya di dalam syarahnya, dalam syarah Sahih Muslim, kitab Al-Minhaj namanya, Al-Imam An-Nawawi itu ngejelas itu makna daripada faqulu Rabbana lakal hamdu, yaitu maknanya adalah qulu ma'a ma'alimtumuhu min qaulikum sami Allah liman hamidah, yaitu bacalah oleh kalian dengan apa yang kalian ketahui daripada bacaan kalian sami Allah liman hamidah. Jadi sami Allah liman hamidahnya dibaca dulu baru Rabbana lakal hamdu. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau lagi sholatnya kita pakai mazhab Maliki sih, antum langsung Rabbana lakal hamdu gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau kita mazhabnya Syafi'i, hukumnya makruh di saat imam sami Allah liman hamidah, makmum langsung jawab Rabbana lakal hamdu. Hukumnya makruh. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dikatakan bahwa wa mahallut tasni' alaihim in kanu syafi'iyah. Kalau orang yang sholatnya mazhab Syafi'i, makruh hukumnya, bahkan mahallut tasni' tercela bagi mereka ketika mereka langsung ngucap Rabbana lakal hamdu, kagak baca sami Allah liman hamidah. Ya, ini kudu dipahamin. Kalau mazhab Maliki sih kagak apa-apa. Mazhab Hanafi enggak apa-apa, tapi kalau mazhab Syafi'i dia lempengan sini baca tasmi' dan juga tahmidnya dibaca. Tasmi' yaitu kalimat sami Allahu liman hamidahnya dibaca juga. Bukan sekedar langsung imam sami Allah liman hamidah, makmumnya Rabbana lakal hamd. Kagak, dibaca dulu sami Allah liman hamidahnya. Ya. Bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri. Paham? Paham ya? Nah, kemudian posisi tangannya ketika kita berdiri, lempengan i'tidal, posisi tangan ada dua riwayat. Yang pertama irsal,
Irsal itu ketika kita kembali ke posisi semula daripada bangunnya ruku kita, sami Allahu liman hamidah. Irsal itu meletakkan tangan kita kanan dan kiri di bagian sisinya masing-masing. Begitu aja tuh, dilepas aja begitu, irsal. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ar-Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtad. Sunnah begini, melakukan yang paling sempurnanya daripada i'tidal adalah tsumma yursiluhuma. Kemudian dia mengirsalkan daripada kedua tangannya, ngelepas aja begitu. Itu posisi yang pertama. Sedangkan yang kedua, posisi tangan di saat i'tidal yaitu meletakkannya di atas dada. Sebagaimana posisi kembali semula kita sebelum ruku. Ya, karena di dalam hadisnya Nabi nggak ngejelasin bagaimana posisi i'tidal. Hanya kembali aja begitu dengan posisi semula, yaitu posisi semula di saat kita sebelum ruku, posisi kita tangan kita sedekap begini. Makanya begitu kata Imam Al-Baghawi, bahkan hal yang begini itu merupakan kesunnahan. Meletakkan tangan kita di saat i'tidal di atas dada kita. Sami Allahu liman hamidah. Tuh diletakin begini. Kata Imam Baghawi ini kesunahan. Tapi kata Imam An-Nawawi, hal yang demikian sunnah bagi orang yang was-was dalam sholatnya. Khawatir dia punya gerakan 3 kali yang membuat batal dia punya sholat. Sami Allahu liman hamidah. Biasanya tangannya ngayun-ngayun. Gerak 3 kali itu bisa ngebatalin sholat. Maka kata Imam Nawawi sunnah bagi orang yang takut atau khawatir bisa batal sholatnya gara-gara tangannya diirsalin. Walhasil antara kedua tersebut mau diirsal, mau diletakin, ada riwayatnya masing-masing, ada dalilnya masing-masing. Jangan pada ribut gara-gara begituan doang. Yang irsal silakan, yang sedekap. Kalau mau ngikutin dia punya guru sedekap silakan. Yang gurunya irsal silakan irsal. Yang penting kita punya sandaran. Ya, punya kejelasan. Kata Imam Baghawi begini boleh sedekap. Kata Imam Nawawi, kata Imam Romli, Imam Ibnu Hajar diirsal aja udah. Masing-masing punya pendapatnya. Jangan pada ribut gara-gara begitu. Ya, jangan pada ribut gara-gara irsal atau sedekap di saat i'tidal. Cuman jangan bingung juga mentang-mentang i'tidal sedekap entar ruku lagi dia. Dia ingat tangan sedekap habis itu dia bingung ruku lagi bukan sujud, ya. Yang kayak begitu. Mati, Pak. Lanjut. Mana itu tadi? Nah, riwayat bacaan Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu, ada yang Rabbana lakal hamdu, ada yang Rabbana walakal hamdu. Ada yang Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada 3. Ada yang pakai wawu, ada yang enggak. Ada yang Rabbana lakal hamdu enggak pakai wawu. Ada yang Rabbana walakal hamdu pakai wawu. Ada yang Allahumma Rabbana lakal hamdu dia pakai Allahumma di depannya. Masing-masing ada riwayatnya. Ya, masing-masing ada riwayatnya. Kalau yang dia bacanya Rabbana lakal hamdu itu riwayat Abdullah bin Abbas. Kalau yang dia pakai wawu Rabbana walakal hamdu ini riwayat Abu Hurairah. Ya, riwayat Abu Hurairah. Yang maknanya adalah kalau kita baca kenapa ada wawunya Rabbana walakal hamdu, wawu ini sebagai pemisah. Rabbana maknanya Rabbana istajib lana. Ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, istajib lana, kabulkan doa-doa kami. Walakal hamdu, dan kepadamu dan segala puji bagimu. Ala hidayatika, atas petunjukmu, iyana kepada kami. Itu maknanya kenapa ada wawu di situ. Ada pemisah Rabbana walakal hamdu. Kalau yang kagak pakai wawu Rabbana lakal hamdu ya biasa. Kami, ya Tuhan kami, segala puji bagimu. Atau Allahumma Rabbana lakal hamdu yang ada Allahummanya. Itu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Masing-masing ada riwayatnya. Antum mau pakai yang Rabbana lakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu juga boleh, atau yang Allahumma Rabbana lakal hamdu juga boleh, nggak apa-apa.
Atau ada satu riwayat lain yang mengatakan bahwa ada keutamaan di saat kita baca Rabbana lakal hamdu ini ditambah dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hadis riwayat daripada Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi. Dikatakan bahwa kami sedang melakukan sholat wara'an Nabi SAW, di belakang Nabi SAW. Tatkala Nabi mengangkat kepalanya dan kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah, di belakang setelahnya qala rajulun wara'an Nabi. Membaca di belakang Nabi ada seorang pemuda yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu kalimatnya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka setelah selesai sholat, Nabi nengok ke belakang dan bertanya, manil mutakalim? Siapa yang baca tadi? Siapa yang ngomong tadi kalimat Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Ada yang menjawab, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah yang membaca itu. Kata Nabi Muhammad SAW, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Aku melihat, kata Nabi, ada sekitar 30 malaikat. Ya betadirunaha, yang berlomba-lomba. Malaikat tersebut ayyuhum yaktubuha awwalu. Siapa di antara mereka yang paling duluan mencatat pahala ganjaran orang yang membaca kalimat tersebut. Sekitar 30 malaikat berlomba-lomba berebut nyatet amalan ganjaran bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bacaannya. Yang mana kalau kita baca itu malaikat pada berebut. Ya, walhasil banyak bacaan yang kita bisa baca. Kalau paling minimalnya kita baca Rabbana lakal hamdu. Deh, sampai segitu aja dulu daripada pelajaran kita malam hari ini. Nanti kita lanjut dengan kita membahas ulang terkait i'tidal, ya, bacaan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du wa in kunta fil faridati subhi faqra'il qunuta fir raq'ati saniyati fi tidalika wallahu a'lam bisawab bisirril fatihah.